Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan kembali kegiatan kita dalam mata kuliah akuntansi keperilakuan. Salawat dan salam kita kirimkan ke hadrat Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri teladan dan juga sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Setelah sekalian, baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait aspek keperilakuan pada akuntansi keuangan. Ya, setelah minggu lalu kita membahas metode penelitian akuntansi keperilakuan dan topik-topik penelitian akuntansi keperilakuan, ya. Kita masuk membahas apa saja sih yang dikaji, ya, apa saja yang dibahas dalam akuntansi keperilakuan itu, yang mana ini bisa menjadi salah satu pilihan saudara ketika nanti melakukan atau mengerjakan tugas akhir. Oke. Nah, pertama-tama kita membahas keuangan dan fungsinya, ya. Keuangan dan fungsinya. Jadi kalau kita bicara tentang keuangan, ya, keuangan itu adalah elemen paling penting dalam setiap entitas. Dia merupakan elemen paling penting. Keuangan itu merupakan darahnya, ya. Darahnya perusahaan itu ibaratnya dalam tubuh manusia, ya. Ibarat darah dalam tubuh manusia, maka uang itu adalah darah bagi perusahaan. Nah, pada diri manusia kalau darah itu menentukan aktivitas, ya. Kalau saudara kekurangan darah, maka saudara akan lemah, ya, lesu, tidak bergairah, tidak bersemangat, tidak termotivasi, ya. Bawaannya mau tidur terus kalau kurang darah. Itu ya perusahaan yang kekurangan dana, ya, sulit untuk berlari kencang, ya. Sulit untuk berpacu dengan cepat, ya. Sulit untuk berkembang kalau dia kekurangan darah, ya. Nah, selebihnya juga kalau dalam diri manusia kelebihan darah juga tidak bagus, akan menimbulkan berbagai komplikasi penyakit. Nah, sama dengan perusahaan yang kelebihan dana juga tidak terlalu bagus, ya. Akan menimbulkan berbagai persoalan-persoalan yang dalam perusahaan itu. Jadi yang benar itu atau yang tepat itu adalah darah itu seimbang. Kalau di perusahaan, ya, uang itu mesti seimbang antara jumlah uang dengan size perusahaan, ya. Jadi uang itu harus menjadi deliver perusahaan. Penambahan uang dalam perusahaan itu harus menjadi pendorong perkembangan atau pertumbuhan perusahaan. Uang itu harus menjadi leverage factor, ya, atau daya ungkit. Nah, itulah biasa mengapa orang meminjam uang di bank atau membuka untuk investasi, ya, supaya uang itu masuk. Nah, ketika uang masuk, dia menjadi darah baru, ya, bisa menjadi pengungkit, ya, darah baru yang bisa menjadi deliver, pendorong percepatan atau akselerasi perkembangan perusahaan. Namun tentu keuangan itu harus dikelola dengan tepat. Nah, pada hari ini kita akan membahas pada aspek pengendaliannya. Jadi bagaimana manajemen itu mengendalikan keuangan itu supaya dia betul-betul menjadi daya ungkit, tapi bukan menjadi daya rusak, ya. Karena uang itu bisa berfungsi sebagai daya ungkit, ya, bisa juga berfungsi sebagai daya rusak, tergantung pengendaliannya. Nah,
keuangan bertujuan untuk mengatur pencarian sumber dana yang dibutuhkan bagi perusahaan dan kemudian mengatur penggunaan dana yang telah diperoleh. Ya. Jadi tentu dalam penganggaran dalam perusahaan yang baik itu manajemen diatur atau dikelola itu by activity ya, by program. Jadi bukan by budget ya. Maksudnya itu adalah bahwa perusahaan menetapkan program apa yang mau dikerjakan ya. Program apa atau proyek apa yang mau dikerjakan. Baru kemudian menghitung berapa budget atau berapa dana yang dibutuhkan untuk melakukan atau mengerjakan proyek itu. Nah, ketika misalnya ternyata dana perusahaan tidak mencukupi untuk melaksanakan proyek itu, maka di sini perusahaan bisa memikirkan menggunakan sumber pembiayaan ya, atau sumber dana. Sumber dana itu bisa dari minjam ya, minjam di bank atau minjam di istilahnya organisasi atau orang non bank ya. Bisa dari investasi ya. Investasi itu maksudnya penyertaan modal ya. Penyertaan modal bisa dari menjual aset juga. Dan lain-lain tergantung yang mana yang menurut perusahaan itu tepat ya, sumber dana yang tepat ya untuk membiayai kegiatan atau program yang direncanakan perusahaan. Jadi yang mana yang tepat ya. Kalau menurut perusahaan bahwa saat ini yang tepat adalah bukan utang tapi penyertaan modal, maka bisa mengambil kebijakan itu, yaitu melobi. Kalau misalnya dia perusahaannya belum go public ya, kalau sudah go public tinggal jual saham ya. Tapi kalau dia belum go public maka dia bisa melobi perusahaan lain ya, atau orang ya, jadi badan atau orang yang punya dana atau untuk yang punya budget untuk berinvestasi, bisa dalam bentuk joint venture ya, bisa dalam bentuk ya investasi saja ya, di perusahaan itu. Nah, dan mengatur penggunaan dana yang telah diperoleh ya. Jadi dana itu mesti digunakan sesuai perencanaan ya. Jadi perusahaan itu tidak boleh menggunakan dana di luar perencanaan ya. Karena kalau di luar perencanaan maka akan menjadi kacau. Kemudian arti penting laporan keuangan ya. Nah, arti penting laporan keuangan itu, pertama, laporan keuangan diperlukan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan ya. Nah, tentu kalau kita mau mengetahui sehat tidaknya perusahaan ya, maka kita menggunakan laporan keuangan. Nah, dengan laporan keuangan itu kita bisa mengetahui perusahaan ini sedang sakit, perusahaan ini sedang sehat, perusahaan ini lagi sedang masa pertumbuhan ya. Perusahaan ini sudah masuk dalam kategori mapan ya. Kita bisa lihat dari laporan keuangannya ya. Tentu menggunakan teknik analisis ya, yang kita sebut sebagai analisis rasio keuangan ya. Saudara mempelajari itu di mata kuliah ALK atau analisis laporan keuangan. Itu adalah teknik-teknik rasio yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur kondisi keuangan perusahaan. Kemudian laporan keuangan disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang tercapai perusahaan selama kurun tertentu. Keadaan nilai yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan ya. Jadi laporan keuangan itu selain menggambarkan kondisi keuangan juga digunakan untuk menilai kinerja ya, kinerja keuangan. Kinerja. Tentu kalau perusahaan kinerja keuangan itu dilihat dari produktivitas ya. Dilihat dari profitabilitas. Nah, semakin tinggi profitabilitas maka kinerja keuangannya juga semakin baik ya. Seperti itu ya. Nah, arti penting laporan keuangan adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat arti pentingnya. Yang pertama, bagi pihak manajemen ya, untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi dan pengembangan karir. Jadi tentu laporan keuangan itu digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan ya. Apakah perusahaan ini kinerja bagus ya, dan juga kinerja
setiap orang yang bekerja di situ ya. Setiap orang, tentu karena perusahaan itu adalah abstrak ya. Yang real di situ adalah orang. Maka kinerja perusahaan itu tergantung kinerja orang di situ. Jadi kalau kinerja keuangannya bagus ya, laporan keuangannya menunjukkan kinerja yang bagus, maka uh, bisa dikatakan kinerja karyawan dan kerja manajemen juga bagus. Nah, dengan demikian perusahaan atau manajemen bisa menetapkan kompensasi ya dalam bentuk reward atau bonus kepada para karyawannya ya. Jadi kalau misalnya uh, target perusahaan mencapai target, misalnya target labanya 1 miliar, ternyata perusahaan mampu mencapai target 1 miliar itu, nah tentu perusahaan akan memberikan kompensasi bagi seluruh karyawan dalam bentuk bonus. Tentu bonusnya juga bertingkat-tingkat ya, tergantung tanggung jawab ya setiap orang yang ada di situ. Semakin besar tanggung jawab Anda di suatu perusahaan, maka bisa saja bonusnya juga semakin tinggi. Dan juga pengembangan karir. Nah, kalau kinerja keuangan bagus itu kan menunjukkan bahwa perusahaan itu akan mengalami pertumbuhan. Nah, kalau perusahaan bertumbuh, maka pengembangan karir karyawan juga itu bagus. Tapi kalau perusahaannya tidak bertumbuh, nah itu berarti karirnya mentok, ya mentok di situ. Ya. Tapi kalau perusahaan semakin bertumbuh, berkembang, maka karyawan itu juga karirnya bisa semakin naik ya, yang tadinya mungkin skalanya cabang, kemudian skalanya satu kantor, kemudian berkembang menjadi cabang, kemudian berkembang menjadi lokal ya, multi lokal, kemudian berkembang menjadi multinasional. Jadi posisi-posisi itu semakin tinggi juga. Nah, itu pentingnya mengapa kinerja perusahaan itu atau kinerja keuangan itu sangat penting. Nah, kemudian bagi pemegang saham ya, untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan dan keamanan berinvestasi. Nah, tentu ya hal yang paling diperhatikan oleh pemegang saham adalah berapa jumlah dividen yang dibayarkan oleh manajemen. Karena itu disitulah keuntungan yang diperoleh pemegang saham. Jadi kalau saya misalnya menginvestasikan atau membeli saham suatu perusahaan, yang saya harapkan dari itu adalah berapa dividen yang akan saya dapatkan. Jadi hal itu yang saya perhatikan. Makanya laporan keuangan itu saya akan gunakan untuk menilai ya apakah kinerja perusahaan itu bagus ya, pendapatannya tinggi, dan tentu akan memberikan jaminan kepada saya bahwa uang yang saya investasikan atau saham yang saya beli itu tidak sia-sia ya, tidak sia-sia. Kemudian nah bagi kreditor untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi utang dan bunganya ya. Jadi kreditor itu adalah orang yang memberikan pinjaman. Nah, laporan keuangan itu gunakan untuk menilai apakah perusahaan ini sanggup ya membayar kemampuan perusahaan dan melunasi utang bunganya, khususnya pada calon kreditor ya. Maka dia akan menggunakan analisis rasio likuiditas maupun rasio solvabilitas, rasio ya leverage ya, rasio solvabilitas untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan itu dalam membayar utang dan bunganya. Kemudian bagi pemerintah ya, untuk menetapkan jumlah pajak dan juga untuk persetujuan go public. Persyarat sesuai undang-undang go public ya, perusahaan yang lulus go public itu persyaratannya kalau tidak salah itu kalau bukan 3 tahun 5 tahun harus laba berturut-turut. 5 tahun ya, 5 tahun itu harus perusahaan itu harus laba berturut-turut selama 5 tahun. Nah, baru boleh diizinkan melantai di bursa saham. Ya. Nah, bagi karyawan tentu hal yang paling diinginkan karyawan adalah penghasilan yang semakin bertambah ya. Penghasilan semakin bertambah, gaji pokok semakin bertambah, kualitas hidupnya semakin hari semakin bagus, keamanan kerja terjamin, itu yang diharapkan oleh karyawan. Nah, tentu itu semua bisa dilihat dari laporan keuangan. Nah, kemudian sifat laporan keuangan itu historis ya. Historis itu artinya laporan keuangan itu menceritakan kondisi yang terjadi di masa lalu. Kemudian
prinsip-prinsip dalam akuntansi ya, bahwa laporan keuangan itu mengikuti standar akuntansi yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang ya. Kalau di Indonesia namanya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, IAI ini menetapkan PSAK ya sebagai standar pelaporan keuangan ya. PSAK itu sendiri terbagi kepada 5 jenis. Nah, laporan keuangan itu harus mengikuti standar ya. Kenapa? Supaya laporan keuangan itu bisa dibaca dan bisa diperbandingkan. Karena kalau setiap perusahaan membuat laporan keuangan sesuai selera masing-masing, standar masing-masing, maka yang bisa membaca laporan keuangan itu hanya perusahaan itu saja, tapi orang lain tidak bisa membaca laporan keuangan. Kemudian fakta yang dicatat, jadi laporan keuangan itu berisi betul-betul fakta ya, fakta yang terjadi, bukan manipulasi. Kemudian dalam hal tertentu ya, manajemen itu membuat personal judgment terhadap laporan atau proses penyusunan laporan keuangan ya, khususnya dalam hal penghitungan metode-metode tertentu seperti metode persediaan ya, metode penyelesaian piutang, kemudian metode penyusutan ya, dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian masuk ke pengendalian keuangan. Aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan adalah satu, perencanaan ya. Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen pasti dilakukan oleh manajer pada semua tingkatan ya. Namun begitu ya, skalanya itu pasti beda-beda. Jadi yang namanya perusahaan itu, setiap unit, setiap bagian itu melakukan perencanaan apa yang akan dikerjakannya ya, apa yang akan dikerjakan. Nah, perencanaan ini penting untuk mengetahui seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan atau untuk mengoperasikan atau untuk mengerjakan proyek-proyek yang menjadi target perusahaan pada tahun ini atau pada tahun depan ya. Itu disebut dalam perencanaan. Jadi pengendalian keuangan itu yang pertama adalah pada perencanaan ya. Kemudian pendanaan ya. Aktivitas pendanaan itu adalah metode yang digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan uang guna membayar kebutuhan perusahaan. Terdapat dua sumber pendanaan eksternal, yaitu investor ya, ekuitas, dan kreditor ya. Jadi kalau pendanaan itu ada dua sumber pendanaan eksternal, yang pertama adalah investor, yang kedua adalah kreditor ya. Nah, perusahaan bisa menetapkan bahwa sumber dana kita itu dari mana. Ini seperti saya jelaskan tadi. Sumber dana kita itu dari mana? Apakah kita dari investor atau kita dari kreditor, tergantung misalnya kondisi perusahaan. Kalau kondisi perusahaan pertumbuhan penjualan sedang bagus ya, tapi perusahaan ingin memperluas skalanya, maka pada umumnya perusahaan itu ya menggunakan menggunakan kredit. Karena kenapa? Dia hanya mau menambah kapasitas produksi ya misalnya. Tapi segmen pasarnya ya sudah jelas. Penetrasi pasarnya jelas ya. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya penjualannya jelas, maka perusahaan mengambil keputusan akan meningkatkan kapasitas produksi misalnya. Nah, kalau untuk meningkatkan kapasitas produksi tentu pertama membutuhkan penambahan biaya bahan baku, kedua membutuhkan penambahan mesin, yang ketiga membutuhkan penambahan karyawan ya kalau perlu. Nah, sehingga penambahan kebutuhan ini akan berimplikasi kepada kebutuhan terhadap dana. Nah, karena biasanya perusahaan menggunakan skema utang ya. Skema utang itu seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ada proyek baru yang mau dikerjakan atau produk baru yang mau dikerjakan, bisa perusahaan menggunakan investasi ekuitas. Mengapa? Karena
proyek baru itu resikonya masih tinggi, misalnya risiko masih tinggi. Sementara kalau kita berhutang, ya hutang itu harus dibayar tiap bulan dengan bunganya. Sementara risiko return on investment atau return on return on investmentnya itu belum atau risikonya tinggi, maka kita tidak bisa, atau tergantung perusahaan sebenarnya. Kalau perusahaan mempertimbangkan risiko tinggi, maka dia bisa menggunakan menempuh jalur investasi. Tapi kalau perusahaan menghitung ini risikonya rendah, maka perusahaan bisa menggunakan utang. Itu salah satu pertimbangan. Pertimbangan lainnya tentu kalau menggunakan utang, kelebihannya adalah setelah bayar utang selesai persoalan. Kalau menggunakan investasi, kelebihan menggunakan utang itu adalah setelah utangnya lunas selesai. Tapi kekurangannya ya mesti bayar tiap bulan dengan bunganya. Kalau terlambat denda. Ya. Sementara kalau investasi, kelebihannya itu adalah tidak harus bayar tiap bulan kan, tergantung dividen, tergantung kinerja keuangan perusahaan. Kalau kinerja keuangannya perusahaan bagus, maka perusahaan bisa membayar dividen ya sesuai ekspektasi pemegang saham itu atau investor itu. Tapi kalau misalnya kinerja keuangannya perusahaan lagi menurun, ya maka perusahaan bisa membayar dividen lebih rendah atau bisa juga menunda pembayaran dividen. Itu kelebihannya. Jadi perusahaan tidak dibebani harus membayar tiap bulan. Kekurangannya, kalau investasi, maka orang lain menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Sehingga sepanjang dia memiliki saham di perusahaan itu, perusahaan harus selalu terus membayar dia. Bahkan mungkin bahkan sampai pada ketika jumlah dividen yang dibayarkan itu sudah melebihi jumlah investasi yang diberikan ya ke perusahaan. Perusahaan masih harus selalu terus membayar dalam bentuk dividen. Itu kekurangannya. Nah, di sini perusahaan bisa mempertimbangkan ya. Nah, inilah pada aspek keberlakuan masuk ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa keberlakuan itu adalah pertimbangan pengambilan keputusan ya. Nah, ini tentu menjadi pertimbangan perusahaan. Ya. Kemudian aktivitas investasi ya. Jadi perusahaan itu selain menerima investasi juga bisa membuat investasi ya. Ya, investasi. Misalnya investasi itu membeli aset ya, beli aset baru atau beli teknologi ya, kemudian ikut penyertaan modal pada proyek yang dikerjakan perusahaan lain dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah aktivitas operasi ya. Operasi ini adalah jalannya perusahaan. Ini adalah 4 aspek yang perlu dikendalikan ya oleh manajemen perusahaan ya. Pertama, perencanaan. Pastikan bahwa perencanaannya itu betul-betul perencanaan yang efektif, efisien, sehingga tidak membuang-buang uang dengan target yang tidak sebanding ya. Jadi pastikan bahwa outcome yang diperoleh dari rencana kerja itu istilahnya sebanding lah ya. Jangan misalnya rencananya terlalu tinggi tapi outcome-nya itu rendah. Nah, itu disebut perencanaan. Ini perlu dikenali. Kemudian pendanaan ya, pastikan bahwa pendanaan itu tepat ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ingat tadi bahwa uang yang berlebih itu juga tidak bagus. Ketika misalnya perusahaan minjam uang terlalu banyak dibanding dengan kebutuhan, maka dia akan terbebani setiap bulan untuk bayar utang ya, sementara uangnya itu tidak produktif ya. Jadi ada uang dipinjam tapi uang itu tersimpan, tidak terpakai, sementara dia harus bayar bunga setiap bulan. Tentu itu disebut dengan kerugian ya. Itu disebut dengan kerugian. Makanya perusahaan harus memastikan bahwa uang yang dipinjam dari bank itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan ya, sehingga tidak ada uang yang tersimpan di kas yang menganggur. Jadi uang itu langsung diputar, menghasilkan atau menghasilkan profitabilitas yang digunakan untuk bayar kembali ya. Kemudian investasi ya, pastikan bahwa ketika perusahaan melakukan investasi
uang yang dikeluarkan untuk membeli aset misalnya atau membeli proyek itu betul-betul tepat sasaran. Kemudian operasi, pastikan bahwa ketika kita menyusun operasi, biaya-biaya itu sudah dihitung dengan tepat ya, dengan menggunakan cara menghitung biaya yang paling efisien itu yang saat ini ada menggunakan model ABC ya, atau Activity Based Costing. Itu saudara pelajari di mata kuliah akuntansi biaya ya. Kemudian pengendalian keuangan untuk pemberdayaan perusahaan ya. Nah, ini adalah pengendalian keuangan untuk pemberdayaan perusahaan ya. Jadi bagaimana kita membuat pengendalian ya, di mana pengendalian itu digunakan untuk pemberdayaan, yang berarti bagaimana perusahaan itu dapat terus bertumbuh ya dan berkembang. Pertama, pengendalian diagnostik. Ini sebenarnya model pengendalian yang lama. Pada pengendalian diagnostik ini kita manajemen memberikan kepercayaan langsung kepada orang ya, kepada orang. Tapi ini pola manajemen yang lama ya. Kemudian yang kedua, sistem batasan. Sistem batasan ini perusahaan menetapkan standar operasi ya, standar prosedur setiap orang, setiap bagian yang akan yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap bagian ya. Dengan begitu maka setiap orang akan kelihatan dengan jelas apa menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi pekerjaannya ya, sehingga dia kinerjanya dinilai berdasarkan itu ya, kinerjanya dinilai. Jadi kalau misalnya target yang menjadi tanggung jawabnya tidak selesai, maka dia tidak bisa menyalahkan orang lain ya, atau timnya misalnya satu tim terdiri dari 4 orang ya, 4 orang ya, teamwork juga itu tidak boleh banyak ya, tidak boleh banyak. Mengapa? Kalau teamwork itu jumlahnya banyak, maka biasanya tidak efisien karena akan saling menunjuk ya. Kata bos Amazon ya, Jeff Bezos itu orang terkaya di dunia sekarang, dia mengatakan bahwa tim kerja itu seharusnya tidak boleh lebih dari potongan pizza ya. Nah, tentu kalau saudara makan pizza ya, itu potongannya itu mungkin hanya terdiri dari 4 sampai 5 potongan. Jadi kata Jeff Bezos, tim kerja yang bagus itu ya itu tidak lebih dari 5 orang. Nah, tim kerja inilah yang umumnya dikasih tupoksi, dikasih SOP, dikasih tupoksi, dikasih tanggung jawab, dikasih target. Nah, jadi kalau misalnya targetnya tidak tercapai, maka dia tentu bisa dinilai kinerjanya sampai di mana. Nah, itu sebenarnya sistem batasan, sistem kepercayaan ya. Nah, jadi sistem kepercayaan ini umumnya bersifat ya singkat ya, syarat nilai dan inspirasional ya. Jadi perusahaan itu, manajemen itu memberikan kepercayaan kepada teamwork atau bagian-bagian untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tupoksi dan rencana. Kemudian pengendalian interaktif ya. Jadi interaktif itu artinya bahwa manajer itu selalu terlibat ya, melibatkan diri dalam keputusan bawahan. Jadi bukan dia mengontrol atau mengendalikan keputusan-keputusan atau rencana-rencana bawahannya, tapi dia terlibat ya. Jadi beda mengontrol atau ya sama terlibat ya, berpartisipasi. Yang dimaksud mengontrol itu artinya bahwa perencanaan yang dibuat oleh bawahan itu sepenuhnya berdasarkan ide dan keputusan pimpinan. Itu disebut dengan manajemen by control ya, atau manajemen ya by otoriter ya. Nah, ini tentu manajemen yang tidak bagus ya. Pola perusahaan yang menerapkan manajemen seperti itu akan membuat perusahaan itu tidak berkembang karena bawahannya tidak memiliki kreativitas dalam merencanakan dan berbuat. Segala sesuatu dikendalikan oleh pimpinan. Nah, tapi yang dimaksud dalam pengendalian interaktif itu artinya pimpinan memberikan wewenang kepada bawahan untuk bereksplorasi, berencana, ya, bekerja, tapi dia berpartisipasi, memberikan ide, memberikan arahan, ya,
membantu mengevaluasi, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya penilaian interaktif. Nah, dengan penilaian seperti itu, maka manajemen ini bisa mengukur sejauh mana keberhasilan suatu proyek atau suatu pekerjaan yang diberikan kepada teamwork atau bagian-bagian tertentu dalam perusahaan itu. Jadi manajemen itu tidak hanya tinggal duduk diam ya di ruangannya menunggu laporan, bersifat pasif menunggu laporan misalnya, tapi dia terlibat, dia keluar dari ruangannya, dia turun ke bagian-bagian ya, berinteraksi secara langsung dengan bagian-bagian itu, memberikan ide, memberikan arahan, memberikan gambaran, ya, membantu menyelesaikan masalah jika ada dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan pengendalian interaktif. Nah, dengan model pengendalian seperti ini, maka perusahaan itu, manajemen perusahaan itu, kinerja perusahaan itu bisa terkontrol, dan peluang untuk perkembangan dan pertumbuhannya juga semakin bagus. Oke, itu saya kira ya pertemuan kita pada hari ini ya. Jika saudara ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, silakan bertanya di kolom komentar ya. Oke, ini adalah pertemuan pertemuan kalau tidak salah ke-6 ya. Ke-6 ya. Sebentar saya cek dulu. Oke, ini pertemuan ke-6 ya. Nanti sisa pertemuan minggu depan, setelah itu kita masuk UTS. Nanti minggu depan kita bahas auditing dan akuntansi manajemen ya. Nah, setelah itu UTS. Oke, jadi materi untuk UTS itu adalah materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 ya. Nah, UTS. Oke, sekira itu ya. Sekian. Jangan lupa dikumpul tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.